Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Hari Raya Idul Fitri menjadi momen paling bahagia bagi umat Islam. Akan tetapi bukan berarti momen tersebut kita harus larut dalam kegembiraan sehingga lalai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Silahkan bersuka cita saat Idul Fitri, akan tetapi jangan sampai membuat diri lupa untuk beribadah pada hari tersebut. Berikut adalah 7 amalan sunnah yang bisa diamalkan pada Hari Raya Idul Fitri. 1. Melaksanakan sholat Id, baik laki-laki maupun perempuan. Sangat dianjurkan melaksanakan sholat Id saat Hari Raya Idul Fitri. Hukum sholat ini adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat disunahkan. Sejak tahun kedua Hijriah, Rasulullah sendiri selalu melaksanakannya sampai beliau wafat. 2. Mandi. Sunnah untuk mandi bagi laki-laki atau perempuan saat Idul Fitri, termasuk perempuan yang sedang haid atau nifas. Waktunya dimulai sejak tengah malam hari raya sampai tenggelam matahari esok harinya. Berikut adalah niat mandinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li Idul Fitri sunnata lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi karena masuk Hari Raya Idul Fitri sunnah karena Allah. 3. Menghidupkan malam Idul Fitri dengan beribadah. Orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, hatinya tidak akan mati saat banyak orang yang telah mati hatinya. Ada 3 pendapat terkait cara menghidupkannya. Pertama, kegiatan ibadah malam Idul Fitri lebih dominan. Kedua, cukup dengan beribadah sesaat. Ketiga, dengan sholat isya berjamaah dan bertekad sholat subuh berjamaah pula. 4. Perbanyak baca takbir. Sunnah untuk memperbanyak membaca takbir saat Idul Fitri. Waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari 1 Syawal sampai takbiratul ihramnya imam sholat id bagi yang berjamaah, atau takbiratul ihramnya musolli atau orang yang sholat sendiri bagi sholatnya yang sendirian. Pendapat lain menyatakan waktunya habis saat masuk waktu sholat id yang dianjurkan, yaitu ketika matahari naik kira-kira 1 tombak, baik imam sudah melaksanakan takbiratul ihram atau tidak. 5. Makan sebelum berangkat sholat Id. Sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Id, seseorang dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Orang yang meninggalkan anjuran ini hukumnya makruh. 6. Membedakan rute pulang pergi sholat Id. Dianjurkan rute sholat Id untuk dibedakan dengan rute yang dilalui ketika pulang. Rute keberangkatan juga dianjurkan agar lebih panjang dari rute pulang. Di antara faedahnya adalah supaya lebih memperoleh banyak pahala dalam perjalanan ibadah. 7. Berhias. Umat muslim dianjurkan untuk berhias sebagai bentuk ekspresi bahagia pada hari Idul Fitri. Cara berhiasnya seperti dengan memotong kuku, mandi, mengenakan parfum, dan mengenakan pakaian terbaik. Dianjurkan pakaian berwarna putih. Sahabat yang beriman, itulah 7 amalan di Hari Raya Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengabarkan tentang wanita akhir zaman. Salah satunya adalah wanita dari Bani Daus. Bani Daus adalah wanita yang akan melakukan ritual akhir zaman di Mekah. Jika itu sudah terjadi, maka mendakan akhir zaman sudah sangat dekat. Menurut beberapa informasi mengatakan bahwa ritual wanita Bani Daus sudah dilakukan di Mekah. Jadi, apakah benar wanita Bani Daus sudah kembali dan ritual akhir zaman apa yang mereka lakukan di Mekah? Rasulullah mengatakan wanita Bani Daus akan kembali menyembah berhala di akhir zaman. Seperti yang mayoritas umat Islam ketahui, bahwa dulu sebelum Rasulullah SAW hadir di muka bumi ini, Jazirah Arab berada dalam kondisi kemusyrikan dan penyembahan berhala. Karena orang-orang zaman jahiliyah yang menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Dan pada saat itu mereka meletakkan 360 berhala
yang mana mereka menyembah satu berhala di setiap harinya. Maka dari itu Allah mengutus Rasulullah dan memberikan bantuan kepada pasukannya sehingga bisa menghancurkan berhala-berhala dan mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, Rasulullah berhasil mengajak mereka ke jalan yang benar. Dan sedikit demi sedikit sudah meninggalkan kebiasaan mereka sebelumnya, yaitu menyembah berhala. Akan tetapi, dengan semakin dekatnya hari kiamat dan semakin jauhnya manusia dari agama dan mempelajari ilmu agama, sebagian manusia ada yang kembali menyembah berhala. Fenomena ini menjadi salah satu pertanda akan datangnya hari kiamat. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa hari kiamat tidak akan terjadi hingga bokong wanita-wanita Bani Daus bergoyang di hadapan berhala Zulkulasah. Hadis riwayat Bukhari. Zulkulasah sendiri merupakan nama patung berhala atau sebuah kuil pada zaman jahiliyah yang disembah Bani Daus sebelum masuknya Islam. Sedangkan maksud dari hadis Rasulullah tadi adalah kelak menjelang hari kiamat, para wanita Bani Daus akan kembali bergoyang-goyang mengelilingi berhala Zulkulasah. Mereka kembali kafir dan menyembah berhala. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari terdapat satu riwayat dari Sayyidina Jarir bin Abdullah, yaitu seorang sahabat yang mengatakan, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, "Wahai Jarir, bisakah kamu membuatku senang dengan menyerang Zulkulasah?" Lalu aku menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Maka aku pun segera berangkat dengan pasukan berkuda berjumlah 150 prajurit suku Ahmas. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat hadis ini juga menambahkan bahwa Sayyidina Jarir bin Abdullah kemudian mendatangi tempat yang disebut mereka sebagai Ka'bah Yamaniyah, lalu menghancurkan dan membakarnya. Menurut sejarawan dari Lebanon yaitu Profesor Kamal Salibi, yang merupakan profesor sejarah dari Universitas Beirut, beliau mengatakan, sepeninggal Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, kultus Zulkulasah telah hidup kembali di Jazirah Arab, di pedalaman Asir di wilayah Arab Saudi, di mana tradisi ini bertahan hingga tahun 1815, ucap Profesor Kamal Salibi. Namun pada tahun itu, sebuah gerakan organisasi di Arab mengadakan operasi militer khusus untuk menekan kelompok penyembah berhala di berbagai bagian Asir, termasuk berhala-berhala yang dibangun kembali oleh keturunan Bani Daus, juga telah berhasil dihancurkan oleh gerakan kelompok tersebut, lanjut sang profesor. Sejumlah ulama dan pengamat Islam menyebutkan bahwa hadirnya modernisasi di Arab Saudi diusung oleh Pangeran Muhammad bin Salman membuat hadis Rasulullah itu menjadi sangat relevan. Ritual kultus Zulkulasah yang dimana bokong para wanita berputar mengelilingi berhala dapat diartikan bahwa akan banyak wanita di sana yang bergoyang, berjoget, dan menari di suatu tempat untuk memuja idolanya. Menurut Mufti Liqaut Zaman yang merupakan imam masjid Birmingham, Inggris, sahabat yang beriman, itulah ritual Bani Daus yang sekarang ada lagi di Jazirah Arab. Ini merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.